Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ardiansyah dari kelompok Foundation. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi yang bertemakan manajemen waktu. Apa sih itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang bilang bahwa mereka tidak punya waktu untuk belajar suatu hal karena mereka belum bisa memanage waktu mereka dengan baik dan benar. Manajemen waktu sangat penting sebagai mahasiswa karena untuk mengerjakan penugasan di perkuliahan yang tidak terduga deadline-nya, maka dibutuhkan manajemen waktu yang baik agar semua penugasan di perkuliahan bisa terselesaikan dengan deadline yang telah ditentukan oleh dosen. Berikutnya adalah tips-tips manajemen waktu. Yang pertama adalah membuat skala prioritas. Untuk manajemen waktu, skala prioritas dibutuhkan karena memudahkan kita dalam mengerjakan hal-hal yang kita akan prioritaskan atau akan kita kerjakan terlebih dahulu, dengan cara mengurutkan apa saja pekerjaan-pekerjaan yang akan kita kerjakan. Yang berikutnya adalah mencari teman belajar atau berkolaborasi. Mencari teman atau berkolaborasi untuk bisa diajak belajar bersama bisa menghemat waktu kita. Karena apa? Karena saat kita belajar sendirian, kita akan membutuhkan waktu yang ekstra untuk menemukan hal-hal atau urutan-urutan apa saja yang akan kita pelajari. Yang berikutnya adalah mengikuti prinsip 2-minute rule yang ada di Atomic Habits. Apabila kita mau memulai suatu kebiasaan baru itu harus dilakukan kurang dari 2 menit. Kenapa? Tujuannya agar kebiasaan baru dapat dimulai dengan semudah mungkin, sehingga kita tidak akan merasa malas untuk melakukannya dan tidak merasa berat untuk melakukannya. Yang berikutnya adalah berani bilang tidak. Berani bilang tidak yang saya maksud di sini adalah berani bilang tidak kepada hal-hal yang tidak kita prioritaskan. Misalnya, berani bilang tidak ke teman kita yang mengajak kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat saat ada hal-hal yang kita telah prioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah penggunaan teknik Pomodoro. Dalam belajar, kita harus fokus agar tidak mengulang-ulang pembelajaran lagi dan bisa menghemat waktu kita. Dengan teknik Pomodoro, yaitu dengan fokus selama 25 menit dan istirahat sejenak selama 5 menit. Hal tersebut dapat membantu kita untuk tetap fokus. Kenapa? Karena pada saat otak bekerja terus-menerus, otak kita akan menjadi capek dan sulit untuk fokus yang mengakibatkan gagal untuk memahami apa yang sedang kita pelajari. Segitu saja pembahasan dari saya yang bertemakan tentang manajemen waktu. Berikutnya saya akan bahas tema keorganisasian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Visi dan misi adalah sebuah tujuan yang ada di sebuah organisasi. Di sebuah organisasi pasti ada seseorang ketua organisasi. Ketua organisasi bisa dianalogikan sebagai nahkoda kapal.
Intinya, ketua dan anggota dalam sebuah organisasi harus bisa saling bekerja sama agar sebuah tujuan bersama dalam organisasi tersebut bisa tercapai dengan baik dan tepat. Berikutnya adalah saya akan membahas bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama adalah organisasi lini atau garis. Yang kedua adalah organisasi fungsional. Yang ketiga adalah organisasi lini dan fungsional. Dan yang terakhir adalah organisasi komite. Berikutnya adalah manfaat-manfaat yang kita peroleh saat ikut dalam sebuah organisasi. Pertama, bisa menjadi tempat untuk mempelajari hal-hal yang kita butuhkan di dunia kerja. Kedua, jika di perkuliahan kita belajar tentang hard skill, maka di organisasi kita sebenarnya sedang belajar soft skill yang akan melengkapi hard skill tersebut untuk mempersiapkan diri kita menghadapi dunia kerja. Ketiga adalah untuk mendapatkan relasi, tidak hanya terfokus pada seangkatan saja. Yang keempat adalah bisa meningkatkan peluang mendapat beasiswa. Organisasi bisa menjadi faktor atau poin penting untuk meningkatkan kemungkinan kita keterima dalam suatu beasiswa. Yang kelima adalah bisa meningkatkan wawasan kita dari beragam anggota. Yang keenam adalah bisa melatih skill leadership atau skill kepemimpinan kita. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir